jangan malu gitu untuk apa namanya berkarya, berkreasi segala macam. Karena kan sekarang zamannya kolaborasi, bukan kompetisi gitu. Ini mau di mana itu? Dari mana? Mantap ya. Quote of the day, Andre 2020. Gitu. Pesantren adalah bekal dunia akhirat. At-Taqwa begitu akrab dikenal. Jalan hidupku mulai berubah saat masuk dan menyelami hidup di pesantren. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, manfaat ilmu itu terletak pada adab. Itu pala kemana? Pala, Bang. Ajarin no ada lu di dalam. Pesantren doang, ngajarin gua sendiri makanya kagak bisa. Ente tenang aja ya. Dia udah aneh ajarinnya dulu. Ajarin ngagul. Walladzina utul ilma darajat. Samping Allah berfirman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf guru, baru sempat jawabin sekarang. Iya, gak apa-apa. Husen? Iya, Bi. Udah ngasih makan ikannya? Sudah, Bi. Udah ziarah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di Ngobrol Sore. Kali ini kita bareng Mursalat Picture. Ada abang-abang dari MP ya, Bang ya? Mursalat Picture. Siapa aja? Picture. Picture. Iya, betul. Mursalat Picture. Pakai S gitu. Picture. Biar agak bencong ya. Iya. Kayak jaksa. Mungkin banyak yang belum kenal nih, Bang. Apaan sih Mursalat Picture itu? Apa ya? Yang jawab siapa nih? Ayo, jawab. Ini yang gede sendiri. Saya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andri Maulana. Di sini di Mursalat Picture saya sebagai pimpinan produksi. Widih, keren. Selaku manajer lokasi. Manajer talent kali. Manajer harian. Kayak buruh harian. Nah, Mursalat Picture ini adalah bagian usaha dari periode kita alumni 2012. Alhamdulillah ada kegiatan Mursalat Picture ini. Isinya apa? Kita biasanya bikin video, film segala macam, perihal audio visual. Multimedia lah ya. Iya, multimedia. Jadi memang terbentuknya emang dasar ini untuk apa sih namanya, income untuk periode. Tapi kalau kita tarik ke belakang lagi, sebelum terbentuknya ini kita ada sedikit baksos sebelumnya. Oh, baksos. Awalnya kita baksos. Jadi di At-Taqwa 02, pesantren At-Taqwa 02 di Tanjung Air. Iya. Guru Patah ya. Iya, Guru Patah. Nah, karena kita mikirnya ruang apa nih kita buat ngabdi ke pondok. Akhirnya kita ambil pembuatan video company profil Pondok Pesantren At-Taqwa di situ. Itu di tahun berapa? Tahun berapa? 2017. Jadi awal mulanya Mursalat Picture itu di situ. 2017. Titik mulanya situ ya. Titik mulanya di situ. Dari baksos itu berjalan, kenapa kita nggak seriusin gitu. Akhirnya terbuatlah nama Mursalat Pictures ini.
Kenapa kita pakein S di belakangnya? Kalau picture doang kan gambar doang. Pengen kita semuanya kita ambil. Jadi gitu. mencakup keseluruhan. Iya, gitu. Top sekali Bapak ini. Iya. Itu. Jamak lah gitu. Iya, jamaknya Jaksa dari gitu. picture itu, gitu. Gitu sih. Ini sebelum dilanjut kenalin dulu Bang. Nah, personilnya siapa-siapa? ini Sebagai apa gitu. sebagai ada apa, sebagai apa? Ahmad Liwaul Hamdi, biasa dipanggil Cile. Dia sebagai sutradara kita. Ini Ahmad Ripai, kegiatannya apa namanya? Biasanya dia DOP atau penata kamera. Kameramen lah. Iya, kalau bahasa kameramen. awamnya. Kalau ini ada Muhammad Ilmi, biasa dia sebagai properti, desainer dan Nganterin lain-lain. gorengan. Enggak. Beda lagi. Beda lagi. Itu belakangnya. Itu beda. Beda. Iya. Gitu. Set job. Tapi beberapa yang lain ada di luar. Kadang kita juga ambil dari personil-personil luar karena memang kita Additional player. iya ada Additional additional playernya. playernya. Wah, Jadi hebat bebas-bebas aja gitu ruangnya gitu. Jadi memang kita buka seterbuka mungkin. Hatta beberapa proyek kita emang kita kolaborasi. Berarti memberikan Ruang. sebuah wadah juga ya wadah buat aja gitu. teman-teman alumni yang mau ngebantuin gitu ya. Gitu sih. Terus sejauh ini dari 2017 ya tadi ya, sama sampai sekarang tuh udah berapa karya tuh yang udah pernah, apa aja sih yang udah pernah dibikin sama MP? Ayo, Berapa karya? Gantian. gantian lah, gantian. Mungkin Kalau hitungan karya belum dihitung nih. Belum dihitung. Banyak lah berarti ya. belum diarsipin. Iya. Tapi yang awal itu yang Baksos itu ya. Iya, awal itu emang di Baksos gitu. Tapi kalau untuk kayak misalkan perhitungan kita belum ngitung. Baik itu karya yang untuk Atakwa sendiri ataupun yang di luar gitu. Karena beberapa di program MP kan ada, kita selalu punya program di mana kita harus nonton bareng terus kita evaluasi bareng di salah satu bioskop. Film apa nih yang sekiranya menarik? Itu program jangka panjang. Di pembelajaran juga ya. Terus program selanjutnya kan dalam 1 tahun minimal banget harus ada festival yang kita ikutin. Iya. Minimal. Itu sih target kita, baik itu pembelajaran, baik itu sejauh mana nih kompetensi kita gitu. Kemampuan kita, skill Kemampuan kita. kita, iya. Ngetes lah ya. Berarti Kurangnya di dari mana segala. 2017 itu sudah ikut festival dong ya? Pas 2018 ya 2018 kita baru Festival di IKA pertama IKA. di Bawah Mukti. Kalau yang di luar itu kita banyak beberapa. Daihatsu waktu itu sempat ngadain dari Kementerian Koperasi, terus Kementerian Pariwisata di Kabupaten Bekasi. Ini udah mau tahun ketiga nih di Wibawa Mukti. Ikut terus berarti tiap tahun langganan. kita rutin ikut. ikut ya. Iya. Keren juga nih. Tahun ini udah ditagih lagi, suruh ngikut Oh iya? lagi. Iya. Orang dalam. Gimana maksudnya? Lagi gimana maksudnya? Karena memang di Wibawa Mukti 2 kali kita festival, alhamdulillah kita selalu bawa piala. Widih. Lumayan Juara umum. Di sana nggak ada juara Juara. 1, 2, Oh, nggak ada. 3 nggak ada. Jadi Adanya sistemnya? yang terbaik. Oh. Jadi per Terbaik item. 1, 2, 3, Enggak, enggak. per Terbaik item. Per item. Oh, jadi per kategori gitu Iya, bisa disebut gitu. sutradara terbaik. Kategorinya kayak misalkan budaya. Iya. Budaya Bekasinya yang terbaik siapa gitu, terus yang ngangkat apanya gitu-gitu ya. Ntar item-item kayak misalkan sutradara Terbaik, DOP terbaik Iya, gitu. iya, iya. editor gitu. Editor terbaik gitu-gitu. Berarti langsung ke personalnya lah ya, Iya. personal karyanya ya Iya. gitu. Yoi. Berarti kemarin yang menang dapat apa? Terakhir itu Apa Mas? saudara atau atau apa? Editor terbaik, sinematografi terbaik, terus penata apa artistik terbaik, Heeh. musik terbaik. Itu boleh tahu saingannya itu emang kompetitornya Ya lumayan. Lumayan. Karena ada yang megang Di kemarin luar paling Bekasi. banyak dari Bandung. Dari luar Bekasi Jawa Barat banyak. juga tapi ya. Yang megang kemarin orang Bandung. Tapi yang anak pesantren kalian doang. Iya, kalau dihitung-hitung Sebagai informasi, ini pesantren semua, alumni 2012. Mursalat itu diambil dari nama periodenya Iya. Mursalat itu 2012. Untuk proyek-proyekannya ditambahkan pictures, jadi Mursalat picture ya itulah. Jadi makanya dibilang dari awal ada income untuk periodenya. Setiap pergerakannya pasti melibatkan
elemen-elemen di periodenya gitu. SDM-nya pun dari periode kebanyakan. Untuk additional paling itu hanya tambahan ya. Tetap dirijennya dari Mursalat Picture untuk membuat karya gitu kan. Karya terakhir yang dibuat Ini Cahaya dari Kamu Surga. Cahaya dari Kamu Surga. Ini kaosnya nih. Promo dikit boleh ya? Promo Itu boleh diceritain apa ya, gue sih lebih penasaran ke kenapa sih harus Mursalat Picture terus yang ngebuat film-film kawan-kawan yang mau lulus di Atakwa gitu. Apakah kalian ini anak santri banget? Atau iya gitu. Biar nyambung gitu. Jadi lebih gue sih lebih mikirnya mungkin dapat representasinya itu si Mursalat ini bisa gitu menggambarkan milenial, kawan-kawan yang keresahan kawan-kawan ini dapat digambarkan ulang oleh Mursalat Picture atau bagaimana sih? Awalnya untuk kalian bisa masuk ke setiap produksi anak-anak mau lulus ini gitu, film-film. Itu kan gimana? Sebetulnya nggak setiap, baru beberapa kali. Alhamdulillah lah ya. Tapi akhirnya ini sampai terus Iya, kan? sedikit banyak. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Tapi Baru 2 kali. kalau untuk di dalam Kita banyak. memang kalau untuk di Atakwa sendiri kita baru 2 karya. Itu Kiblat yang 2018 sama yang terakhir ini 2020 itu Cahaya dari Kampung Surga. Bukan selalu kita. kita terus ya. Enggak, karena memang kita juga nggak tahu gitu. Karena kan memang kita teman semua posisinya di luar. Mereka pun nggak pernah ketemu kita ketika di pondok kan gitu. Nah, memang mungkin mereka tahu kita, akhirnya mereka datang ke kita untuk dipinta untuk pembuatan film tersebut gitu. Setelah biasanya kita selalu adain pertemuan beberapa kali untuk sebelum menuju syuting. Briefing gitu. Mereka pengennya apa gitu. Nah itu tuh, ini juga mau sekalian ditanyain ke saudara ya, iya. selaku saudara kan ya. Jadi tuh, itu kan di intro ditulis kisah nyata. Ya. Itu apakah benar-benar mereka tulis sesuatu cerita lalu dikirim ke tim Mursalat Picture lalu digambarkan atau dibikin part-partnya atau scene per scene-nya gitu? Itu murni nggak sih dari mereka? Ada 50%. Itu dari mereka karena ide pertama adalah memang teman-teman angkatan yang sekarang ada beberapa yang meninggal. Dan itu Berarti kita dasarnya itu sebenarnya. Nah, kita juga wallahu alam ketika syuting temennya juga dipanggil juga gitu. Almarhum siapa? Ambil. Itu justru malah makin kuat. Iya. Dan sampai saat itu PR kita nih di Mursalat Picture adalah bagaimana kita mampu memberikan sebuah rasa dalam satu cerita itu. Nah, disitulah penulis mengeksplor dirinya, imajinasinya, begitupun adaptasi dari penyutradaraannya. Dan setiap karya nggak terlepas dari siapa yang buat, itu pasti. Makanya nggak menutup kemungkinan pengalaman pribadi si penulis dan penyutradaraan ada di situ. Iya. Berarti Baik itu kisah yang dikasih sama anak-anak Tiga Aliyah ini dikembangkan ya? Iya. Dikembangkan oleh si penulis dan Iya. Itu kalau boleh tahu durasinya proses pembuatan ceritanya itu berapa lama? Sebulan. Itu kan ada nggak mulus kali bikin langsung ini dong. Iya, sebulan. 1 bulan hanya untuk buat ceritanya. Nulis. Buat Itu nulis. cuma buat nulis doang. Berarti Itu pun kita harus tiap hari. tiap hari buat tulisan Iya. sampai 1 bulan, lalu bulan selanjutnya produksi. Enggak, bedah. Oh, bedah dulu. Kita bedah dulu. Jadi cerita-cerita yang sudah tersusun Ini dibedah kawan-kawan, jadi memang nggak salah kalau ya untuk sekelas alumni yang memang bakalan nantinya jadi lulus dari satu instansi, kita sebut itu pesantren Atakwa, itu memang harus mempunyai karya secara intelektual ataupun secara imaji, kita bisa sebut itu imaji ya. Nah, mereka minta tolong kepada MP untuk merangkum atau menumbuhkan rasa itu
ke dalam sebuah film, yaitu film Cahaya dari Kampung Surga. Canggihnya kawan-kawan MP ini bisa merangkum itu, meniti itu atau menjahit cerita itu menjadi suatu yang layak ditonton di kalangan pesantren ataupun alumni ataupun itu udah bisa kita nikmatin dengan halayak umum ya. Karena ceritanya itu insya Allah semua orang juga paham tentang kehidupan di pesantren. Itu bisa sekalian ditambahin untuk ceritanya itu bagaimana? Ya, sedikit aja. Cahaya dari Kampung Surga ini kan menceritakan seorang santri yang memang si Qaddafi ini kan dia punya penyakit sebenarnya. Cuma dia orangnya tidak terbuka sama teman-temannya. Dia selalu tetap enjoy. Dia tahu semua masalah teman-temannya karena dia selaku ketua periode ya atau ketua angkatan. Dia juga punya analisis tersendiri. Cuma dia nggak tongolin gitu. Nggak dipublis gitu. Nggak terlihat. Nah, singkat cerita, disitulah tanpa disadari teman-teman melupakan bahwa si Qaddafi ini punya penyakit gitu. Karena sibuk dengan acara terakhirnya di pesantren. Oke. Gitu. Itu sisanya bisa kalian tonton, nanti link kita taruh di deskripsi ya Bang. Tayang kan sekarang ya? Iya, masih YouTube. tayang. Ibaratnya fresh from the open, masih anget. Bahasa dari mana itu? Dari yang episode 3. Masih anget, kita bisa nanti kita taruh ya Bang ya, linknya di deskripsi. Oke. Selain cerita yang begitu kuat untuk mentafsirkan naskah-naskah yang sudah dibuat selama 1 bulan itu, pastinya itu memerlukan set properti yang matang juga. Itu bisa diceritakan untuk set propertinya. Saya lihat ada makam yang entah itu artifisial atau emang asli Bang. Coba ceritain tuh. Proses untuk ini Bang, itu apa? Properti. Minum. Pengen ngecap gitu. Jadi buat lokasi yang kuburan kita asli di Kober Bang. Kuburan bener berarti? Iya, kuburan bener. Cuma di sampingnya yang kosong kita jadiin kuburan. Lokasinya asli di Kober tapi kuburannya bikinan. Iya. Bikin baru. Biasanya pakai yang asli-asli Bang. Itu aja udah cukup serem. Syuting di Kober. Itu juga ada insiden. Oh iya, ada insiden. Mistis kah atau Mistis. Coba lanjutin gitu. Coba di ini. Ini cerita mistisnya nih. Kuburan itu, kuburannya. Gimana? Kita ini aja rangkum aja jadi orang properti itu bagaimana sih untuk si Cahaya dari Kampung Surga ini gitu. Udah jadi orang kesulitannya apa gimana gitu. Emang semuanya sulit sebenarnya. Iya. Kita kan dikasih waktu mepet. Gimana caranya biar maksimal tuh properti semua. Tapi tetap aja sampai gini hari ini kita susah buat maksimalin. Karena pertama kekurangan SDM. Yang kedua juga apa adanya deh yang kita pakai. Tapi memang itu pun membantu ya Bang ya. Untuk properti berarti kan kalau memang kita bisa manfaatkan itu set lokasinya atau bagaimananya, properti sebenarnya ya hanya menunjang lah gitu ya untuk langsungan scene itu gitu bagaimana gitu kan. Emang kalau sutradaranya udah top optimis gini mah kan ya kan udah licin lah ya kan. Kebetulan habis mandi aja, mandi junub. Kebetulan habis mandi junub, bukan habis mandi. Udah berkeluarga, maklum, makanya mandi junub. Keceplosan. Gak apa-apa Bang. Mau tanya nih, biasanya kalau film itu nggak lengkap kalau nggak ada kameramennya. Kita mau dengar suara dari tim kameramen sekaligus DOP. Itu gimana Bang dari awal? Kesulitan. Apakah emang udah ada gambaran pas Useda ya? Useda itu apa sih kepanjangannya, tahu nggak? Nggak tahu. Ntar dikasih keterangan. Tolong yang tahu kepanjangan Useda di komentar ya. Useda apaan Useda? Ini terlalu tulus ini si MP ini, makanya nggak perlu tahu banyak nama, pokoknya duit masuk ya. Jalanin ya. Duit lagi. Coba tolong dong, Abang DOP ceritain dong. Gimana? Ya ketika masuk tawaran untuk kerjain suatu project yang memang saya pikir itu
durasi 1 jam itu udah kayak layar lebar ya, itu kan harus makan waktu yang panjang untuk ambil set kamera. Itu gimana Bang? Ya mungkin dari awal ya kita kan dari mulai buat cerita, terus ngebedah naskah, habis itu baru udah proses tinggal ini gimana kameramen, angle dari mana aja, terus kita survei dulu, itu kita nentuin angle gimana nih, terus dibantu sama sutradara. Itu biasanya dibedah itu kita semuanya. Persin apa? Bukan persin. Setiap bahkan setiap kata tuh kita bedah. Jadi setiap ambil gambar dibedah dulu. Propertinya apa? Terus dari kamera bagaimana, manajemen gimana, manajer talent gimana. Poin bang. Setiap poin. Berarti memang udah disiapkan dari awal. Harus disiapin. Soalnya pengalaman kita sih kalau misalkan di lapangan waktu syutingan dulu ya, main juara 2 sih. Pernah syuting? Itu nggak pernah sematang ini gitu. Makanya memang layak lah buat MP ini apresiasinya. Keep plus. Sukses terus, berkarya terus. Amin. Pokoknya Mengharumkan nama-nama alumni itu nanti jadi top. Ini kan dari alumni lah, kita kan buat alumni nih. Kira-kira harapan ke depan nih buat pengen IKA yang bagaimana gitu. Mau ada acara apa atau apa, dari harapan dari teman-teman 2012 nih. IKA tuh mau yang bagaimana nantinya? Ingin kita ke depannya untuk acara-acara IKA biar lebih seru lagi dan lebih kalau bisa mah adain lagi tuh lomba film. Ya kalau perlu kita yang ngadain dah sendiri gitu. MP yang ada sendiri. Pihak ketiga nih. Atau kita pengen ada niatan sedikit ada program di sana. Itu kita mau bikin festival untuk teman-teman alumni khususnya gitu. Tapi memang kebetulan ada wadah IKA ini, kita harap ada beberapa lomba-lomba ke sana, ke lomba seperti yang kemarin tuh video klip atau yang lain-lain gitu. Kita sih ngarepinnya gitu. Dan semuanya jangan malu gitu untuk berkarya, berkreasi segala macem. Karena kan sekarang zamannya kolaborasi, bukan kompetisi gitu. Mau di mana itu? Buat dari mana? Mantap ya. Buat of the day, Andre 2020. Gitu. Seharusnya back to basic ya. Iya. Apa namanya? Kita kan punya kebiasaan di pesantren, baik itu putra putri. Jadi kenapa dari back to basic itu nggak kita kembangkan dan kita hadirkan di IKA? Itu justru bahkan lebih berasa nostalgia ketika kita sebagai santri. Atakonya lebih berasa ya. Atako banget nih gue nih. Bukan atako banget, tapi kita punya pengalaman masing-masing gitu yang pernah kita lakuin di pesantren gitu. Misalkan ada salah satu kegiatan di pesantren apa, terus dikembangin di KA ini. Dan itu lebih global. Keren. Itu sih back to basicnya sampai saat ini dari bertahun-tahun tuh belum kelihatan. Berkabut lah ya. Selalu mencari maunya IKA seperti apa sih. Nah itu ya. Padahal kita udah punya dasar loh. Udah dasar. Kenapa nggak kita kembangin dasar itu? Biar atakonya lebih kuat. Biar alumni itu jiwa-jiwa ke atakonya kuat. Iya. Oke, ada lagi nggak? Mau tambahin? Tambahin dong dikit lagi. Kayak gimana? Domain. Apa panggungnya mau bentuk apa gitu? Mungkin kan ente kan properti kan. Properti. Nanti mungkin Silatnas mau panggungnya gimana? Gitu. Saranin gitu. Melayang. Kasih saran. Melayang ngambang. Udah. Bang Edong. Lanjut aja. Pokoknya pas. Pokoknya segala sesuatunya yang positif bakal disuarakan oleh kawan-kawan alumni pastinya, salah satunya dari anak-anak Musalat Picture ini angkatan 2012 ya, berharap banget banyak hal-hal yang baik gitu untuk IKA ke depannya gitu ya kan ya. Terus jangan lupa nonton karya terbaru dari teman-teman MP, Cahaya dari Kampung Surga, ada di YouTube-nya dari Musalat Picture ya. YouTube-nya Musalat Picture, nanti ada di deskripsi linknya. Tonton karya-karya anak Atakwa. Mantap. Bukan anak bangsa. Bukan lah. Oke. Itu dulu untuk ngobrol sore kali ini bareng teman-teman Musalat Picture. Semoga yang ada pesan-pesan yang bermanfaat itu buat kalian semua. Amin. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di ngobrol sore. Jangan lupa kolaborasi. Tamu. Nanti kita collab. Dengan tamu-tamu yang lainnya. Sauki
undur diri. Algi Dan teman-teman MP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan. Lanjut. Alhamdulillah. Dingin dong. Sumpah. Gimana? Siapa yang mau jawab? Mungkin Ada pertanyaan nggak dari kira-kira kawan ke jadi hanya saya. Nanti kameramen masih begini aja ya.